Sepertinya di sini para holder BBRI, lebih khusus para retail yang masuk karena terjadinya penurunan harga yang sangat dalam dari BBRI, harus siap berinvestasi jangka panjang. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Data terbaru update jumlah pemegang saham dari BBRI di bulan Mei ini sudah mencapai 517.854. Artinya kalau kita lihat dari data ini, di 3 bulan terakhir peningkatannya ada di kisaran 184 ribuan, atau dari bulan Februari 2024 hanya di kisaran 333.291, meningkat kisaran 55,4% jumlah pemegang saham BBRI. Wow, ini sangat-sangat fantastis. Dengan penurunan harga di kisaran 3 bulan terakhir ini ada di kisaran 30%, ternyata para retail memborong saham BBRI dan tidak tanggung-tanggung, total yang masuk bertambah. Jumlah pemegang saham itu mencapai kisaran 184 ribuan atau meningkat 55,4% dalam 3 bulan terakhir ini. Apakah ini suatu hal yang bagus? Ya tentu saja suatu hal yang bagus. Tetapi jika memang betul-betul masuk di BBRI untuk berinvestasi jangka panjang. Kalau untuk investasi jangka pendek, kemungkinan besar Anda akan kecewa. Karena dengan meningkatnya jumlah pemegang saham di BBRI, tentunya ada kemungkinan ditambah dengan kinerja BBRI yang belum stabil. Peningkatannya sejak masuk di tahun 2024 karena sekalipun labanya bertumbuh tetapi kecil karena ditekan oleh begitu banyaknya kredit macet yang menyebabkan BBRI banyak melakukan pencadangan. Waktu sudah membuktikan bahwa untuk jangka panjang, jelaslah untuk suatu emiten yang bagus, harga sahamnya akan selalu masuk pada nilai intrinsiknya. Hanya untuk jangka pendek, harga saham itu bisa berayun sedemikian rupa, tidak terkontrol, sehingga bagi mereka yang tidak kuat mentalnya, apalagi membeli saham BBRI hanya karena FOMO, kemungkinan terbesar akan menjual karena ketakutan. Dengan meningkatnya jumlah pemegang saham BBRI yang sangat signifikan 3 bulan terakhir ini, tentunya tidak menutup kemungkinan beberapa bulan ke depan fluktuasi harga saham BBRI itu masih akan sangat-sangat tidak menentu, karena dengan menurunnya harga saham BBRI tentu minat investor-investor besar untuk masuk pasti meningkat, tapi tentu untuk bisa mendapatkan jumlah lot yang sangat besar, yaitu harus kembali diambil dari para retail yang ada. Maka di sini untuk retail bisa mendapatkan keuntungan maksimal, tidak lain dan tidak bukan adalah mengandalkan waktu. Karena hanya waktu yang dapat mengalahkan fluktuasi harga yang seringkali tidak masuk akal. Kalau Anda berpikir bahwa tekanan penjualan kan sudah selesai di bulan Mei kemarin, tapi jika para big money mau masuk dan mereka kekurangan barang, artinya retail tetap menahan, masih ada kemungkinan akan terjadi penurunan tahap kedua. Jika memang kinerja BBRI juga masih belum meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya, itu bisa jadi sentimen untuk penekanan harga kembali terjadi, dan itu akan menyebabkan banyak investor atau retail yang masuk di saham BBRI ini, ya jika tidak punya time frame jangka panjang, pasti akan mengalami ketakutan dan berujung pada cut loss. Atau minimal, jika memang BBRI kinerjanya mulai membaik, itu tidak serta-merta akan membuat harga sahamnya terangkat dalam waktu singkat. Tentu masih ada kemungkinan besar untuk
fluktuasi harga sahamnya itu masih akan terus bermain di kisaran 4.400, 4.300, 4.500 disebabkan karena ya istilahnya para big man ini perlahan-lahan mulai mengumpulkan lagi jumlah lot yang sebelumnya sudah mereka jual. Kalau Anda berpikir bahwa jumlah lot kan yang mereka sudah jual itu sudah cukup lah, pasti sudah tidak terjadi penurunan. Mari kita lihat ya, kalau kita lihat komposisi pemegang saham di asing, memang terpantau di sini mengalami penurunan. Tetapi kalau kita lihat, bahkan sepanjang setahun aja, penurunan jumlah saham yang dipegang asing secara presentasenya itu hanya turun tidak sampai 2%, hanya 1% lebih. Bayangkan ya, Anda lihat di bulan Juni tahun 2023, totalnya mereka memegang 36,70%. Ini di bulan Juni 2023. Sedangkan di bulan Mei 2024, mereka masih punya 34,99%. Artinya dia hanya turun di kisaran 1,71%. Ya, itu sepanjang setahun. Jadi kalau Anda berpikir bahwa kemungkinan penurunan harga akibat dari penjualan asing ini sudah selesai, ya masih ada kemungkinan ya. Tetapi ini bukan untuk menakut-nakuti, hanya untuk membuat Anda supaya betul-betul yakin bahwa Anda membeli saham BBRI ini, yakin bahwa saham ini bagus, dan yakin bahwa nanti dia akan naik walaupun lambat, dan yakin bahwa Anda punya time frame yang panjang. Karena jika tidak, kemungkinan beberapa bulan ke depan ini terjadi fluktuasi harga saham, Anda bisa ketakutan, Anda bisa mulai tidak berani lagi menyimpan saham BBRI dan membuat Anda menjual ya. Oke lah kalau Anda dapat di harga bawah jual ya mungkin naik sekitar 5%-an, tetapi kalau justru pas terjadi penurunan dan akhirnya Anda tidak kuat, ya tentu Anda akan cut loss dan kerugian akan Anda alami. Anda yang sudah membeli BBRI, Anda harus yakin bahwa BBRI ini adalah perusahaan yang bagus, dan tentunya sekalipun masih terdampak dengan sentimen-sentimen yang ada, tetapi secara kinerja BBRI masih sangat bagus. Di sini dari berita-berita yang ada, layanan wealth management BBRI raih penghargaan internasional. Jadi secara internasional BBRI dapat penghargaan, itu menandakan BBRI merupakan emiten yang bagus. Tetapi tentu ini tidak serta-merta akan langsung mempengaruhi harga sahamnya. Karena dalam waktu singkat, harga saham itu dipengaruhi oleh banyak hal. Kepentingan dari big money, kepentingan dari emiten tersebut. Ya, kita tahu juga BBRI sedang berencana melakukan pembelian saham atau buyback di kisaran 1,5 sampai 1,8 triliun, dan itu akan dilakukan kisaran 18 bulan berjalan sejak pembagian dividen. Jadi tidak menutup kemungkinan sekarang juga BBRI terus melakukan pembelian. Dan ada juga berita BRI dinobatkan jadi tempat kerja terbaik oleh suatu lembaga, dan ini menandakan bahwa BBRI terus mendapat apresiasi yang bagus dari berbagai pihak, yang tentunya ini akan berdampak pada kinerja BBRI ke depan akan lebih baik lagi. Hanya kembali butuh waktu karena harus juga berhadapan dengan sentimen-sentimen yang ada. Bahkan menurut beberapa pengamat ada kemungkinan juga BI rate masih akan dinaikkan, dan tentu ini juga akan dalam waktu yang singkat ya, dalam jangka waktu yang pendek, ini pasti akan mempengaruhi juga BBRI ke depan. Tetapi untuk jangka waktu yang panjang, dengan kualitas perusahaan BBRI ini, ya pastilah dia akan lebih baik lagi. Kalau kita lihat dari rating yang diberikan oleh analis di sekuritas yang saya pakai ini, terlihat di sini dari datanya 35 analis memberikan rating untuk BBRI, 33-nya merekomendasikan untuk beli. Hanya 2 yang merekomendasikan untuk tahan dan tidak ada yang merekomendasikan untuk jual. Dengan target rata-rata yang bisa dicapai oleh BBRI, target harga rata-ratanya itu bisa mencapai di 6.100,
tertingginya bisa mencapai 7.200 dan terendahnya dia bisa mencapai 4.900-an. Nah, maka dengan harga sekarang BBRI di kisaran 4.400 ya masih sangat menarik untuk membeli. Hanya memang kembali lagi perlu diingat, untuk Anda yang membeli saham BBRI, betul-betul Anda siap untuk ke depan ketika pun terjadi naik turunnya harga, Anda tetap kuat dan menyimpan. Karena kalau yang masuk ini ya tidak menutup kemungkinan ya sebagian yang cukup besar dari kisaran 184.000 pemegang saham ini yang masuk di 3 bulan terakhir ini, tidak menutup kemungkinan adalah yang banyak itu adalah mereka yang berinvestasi atau membeli saham BBRI hanya untuk jangka pendek. Jadi ada kemungkinan naiknya 3%, 5% jual, naiknya 7% jual, dan ini tentu akan bisa terus terjadi sampai ya jumlah dari mereka-mereka yang melakukan pembelian saham hanya untuk jangka pendek ini ya berkurang dan terus berkurang. Dan ketika didorong dengan kinerja BBRI yang makin bagus ya disitulah kemudian akan mulai terjadi rebound yang cukup cepat di BBRI. Hanya kepastiannya itu tidak tahu, setidaknya lah 1 tahun ke depan, karena sampailah pada pembagian dividen. Karena dengan harga sekarang ini tentu kan dividen itu sudah jadi sangat menarik untuk BBRI, karena ada kemungkinan dia bisa mencapai di 7-9% untuk tahun buku 2024-nya dividen dari BBRI, dan ini tentu menarik 7-9%. Kemudian oke lah BBRI misalnya meningkat ya 10-15%, maka ada di kisaran 20% keuntungan hanya dalam 1 tahun. Itu hitung-hitungan rendah. Gimana kalau terus tahan cukup lama dan kondisi BBRI makin bagus, kemudian BBRI tambah naik lagi karena sudah koreksi cukup dalam, ya tentu keuntungan yang akan didapatkan akan lebih besar lagi. Jadi intinya seperti ini aja. Kalau Anda membeli karena FOMO, Anda pasti akan jual karena ketakutan. Tapi kalau Anda beli karena memang Anda untuk menyimpannya, Anda nanti akan jual dengan hasil yang maksimal. Oke, tetap semangat investasi. Salam IHSG Investor, harus selalu gembira.